kita lanjutkan diskusi di Saling Silang pada malam ini, Saudara. Kalau tadi kita berbicara tentang Pak Gatot, penggantiannya, kan tadi kita diskusinya terakhir adalah Pak Gatot mengatakan tidak mendapatkan komunikasi sebelumnya, tiba-tiba mendengarkan informasi bahwa namanya diganti, ada surat ke DPR. Tadi saya bilang, ini kelihatannya wajar dong opini publik tuh bilang bahwa, oh ini ada apa ya dengan Pak Jokowi dan Pak Gatot? Ya, sekali lagi, sekarang ini zaman terbukaan, jadi opini apa saja bisa masuk. Nah, kalau orang memang mau kalau aman, itu benar, apa mungkin artinya Pak Jokowi tidak nyaman dengan Pak Gatot dengan adanya komunikasi politik ini penting sekali. Selama dia masih menjadi panglima, jelas Pak Gatot sering mengatakan, saya ini anak buahnya presiden. Jadi saya harus loyal kepada presiden. Sudah menunjukkan loyalitas itu. Jadi presiden juga sudah tahu posisinya di mana, sudah dianggap sebagai atasan Pak Gatot gitu. Walaupun Pak Gatot mengatakan yang lain bukan atasan saya, tapi kepada presiden tetap. Jadi ini sikap-sikap yang terbuka dari Pak Gatot. Tapi persoalannya mungkin ada pressure, tekanan yang tadi awal pembicaraan kita, yang masuk pada last minute gitu kan, menit-menit terakhir, bahwa ini Maret sudah diambang pintu, jadi lebih cepat lebih baik. DPR nanti kan ada reses segala macam kan gitu, pertimbangan-pertimbangan. Ya bukan politis tapi teknis saja. Nah saya sekarang ke Pak Andi sendiri, kalau melihat sempat nggak sih mencium ada gelagat bahwa jangan-jangan ini hubungannya Panglima TNI yang sekarang dengan Presiden Jokowi memang kurang baik, kemudian akhirnya diganti 3 bulan sebelum masa pensiun, dan ya yang lebih mengagetkan kan tiba-tiba tidak tahu bahwa ada surat dari istana ke DPR. Apa ya, kalau saya disuruh menjawab itu kan apa, itu bukan wilayah, ya susah juga ya. Itu tapi kan dia Anda bisa sebagai menjawab itu. Di DPR kan Anda juga harus bisa komunikasi politik Jadi, antara kalau mau ini kan persoalan ini mau dibawa kemana? Mau dibawa ke politik atau mau dibawa ke profesionalisme kan begitu. Kalau mau dibawa ke wilayah politik ya pasti orang pasti mengatakan ini ada apa sebenarnya. Ya kan tadi bilang profesor tadi ya, ini kan pasti orang selalu beranggapan tidak diberitahu tidak apa. Pasti kan memikirkan orang-orang ini kan, wah ini ada miskomunikasi ya atau apalah kan. Itu kalau mau dibawa ke hal-hal yang berbau politik. Tapi kalau mau dibicarakan tentang mau dibawa ke profesionalisme, saya pikir nggak ada masalah. Gitu. Tidak ada masalah. Tidak ada kewajiban presiden juga untuk memberitahu dan lain sebagainya. Lepas pergi dan datang dan pergi cepat itu. Jadi ya memang kita sudah siap gitu loh. Ya kan, kalau berbicara namanya profesionalisme gitu kan, kira-kira begitulah. Artinya itu kan kewenangan daripada presiden. Jadi tidak ada yang dilanggar. Nggak ada yang dilanggar. Oke, baik. Nah sekarang kita bicara masalah ini kan dinamis ya, apa yang berkembang sekarang di grup WhatsApp. Tadi saya bilang bahwa wah ini sekarang udah banyak wacana Pak Gatot disandingkan dengan Anies, atau mungkin Anies sama Pak Gatot begitu. Kalau kita berandai-andai memang itu benar, atau mungkin Pak Gatot memang sekarang sedang menapaki untuk ke 2019 begitu. Bagaimana menjaga netralitas TNI? Ya sekali lagi bahwa di satu pihak ya, secara normatif tentara itu tidak berpolitik lagi. Jadi kalau kita bicara tentara, memang di situ ada keluarga tentara. Ini seringkali sulit untuk memisahkan itu. Suaminya tentara, istrinya bukan tentara, punya hak politik. Anaknya juga, pembantunya juga, gitu kan. Ini. Nah, kalau itu kemudian kita jadikan sebagai objek perdebatan, kontroversi, memang sangat menarik. Akhirnya gaduh gitu kan. Tapi kalau kita bicara tentang profesionalisme tentara, maka tentara dia sudah tahu posisinya di mana. Walaupun istrinya itu sipil, dia boleh milih, ya dia lepas saja. Tapi dia harus tahu posisinya sebagai alat negara yang netral. Ya, jadi mestinya tidak ada masalah itu. Tetapi yang namanya orang berpendapat, ya pasti saja adalah ada loopholes, ada ruang-ruang hampa yang mengakibatkan angin masuk gitu. Oke. Walaupun itu mungkin kasat mata ya, Prof. Kalau menghitung 2000, ini sekarang kan 2018, 2019, cuma 2 tahun. Tapi kalau bisa dikatakan mungkin popularitas Pak Gatot sendiri untuk menjadi seseorang yang maju ke Pilpres misalkan, itu kan mungkin ya sekarang masih sedikit orang yang mengenal begitu. Apakah waktu 2 tahun cukup? Misalkan, ini kan kita berandai-andai lagi, misalkan Pak Gatot ini nanti ya, ingin punya atau ingin berperan di 2019. Ya, saya kira ada kaitannya juga dengan teori-teori tentang perilaku pemilih. Ya, di perilaku pemilih di Indonesia ini apa sih? Ya, apa disebabkan karena
figur, karena ideologi, karena uang, gitu kan, macam-macam. Nah, jadi tinggal memilih siapa yang mau maju, harus bermain di situ, memahami betul perilaku pemilih itu. Jadi nggak bisa dengan apa namanya hanya sekedar tekad saja, itu konyol, akan going nowhere gitu. Jadi menurut saya modal bahwa ia dulu adalah mantan Panglima TNI itu cukup kuat nggak? Pertama ini kan partai politik yang berhak mengajukan itu teman-temannya Bang Andi. Ya kan? Oh iya, atau mungkin nanti di Munaslup tidak ada calon independen yang apa namanya punya peluang kuat gitu kan. Ya tetap harus partai politik. Nah sekarang partai politik kemana aminnya? Nah secara historis partai politik memang menarik-narik orang yang punya kekuasaan itu, tapi sedang berkuasa. Begitu nggak berkuasa lagi, ya seleranya berkurang lah. Anda punya pendapat seperti itu? Saya ya? kira begitu. Kemungkinannya seperti itu. Walaupun dulu adalah mantan Panglima TNI dan lain sebagainya. Iya, ada kan mantan, ya, bukan Panglima lagi. Jadi hubungan antara komandan dengan anak buah sudah putus. Oke, baik. Nah, saya ini kan 2018-2019 itu pasti sorotan di aktivitas politik negara kita. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menjaga ada aktivitas politik Panglima TNI yang sekarang mungkin sedang diemban oleh Pak Hadi Cahyanto ini untuk tidak melanggar prinsip kontrol sipil atas militer? Ya, kalau kita bicara mengenai objektif sipil dan kontrol sipil adalah satu tesis yang mengharuskan bahwa tentara, even tentara, polisi itu alat negara. Dan tidak ada alat negara yang bebas dari pengawasan itu. Siapa yang mengawasi? Ya itu diwakilkan kepada teman-teman Bung Andi di DPR itu. Ya, tetapi dalam konteks yang lebih luas itu kita semua mengawasi itu. Jadi pengawasan itu harus objektif, bukan karena suka tidak suka, tapi karena objektif bahwa ini sudah melenceng, ini sudah melanggar aturan itu. Kita lakukan itu dan Komisi 1 punya. Oke, nah berarti kan PR-nya Pak Andi akan berat nih 2018-2019, bagaimana bisa Anda tetap harus kampanye untuk partai Anda sendiri, tapi bagaimana Anda tetap menjalankan tugas di Komisi 1 untuk bisa agar TNI ini on the track, tidak menjadi alat kekuasaan di pemilu. Nah, apa yang kemudian harusnya dilakukan TNI untuk bisa mencapai itu? Jadi begini, komitmen Panglima TNI yang baru, Pak Hadi ya, itu waktu fit and proper test, beliau berjanji di depan Komisi 1 bahwa, karena pertanyaan kami di Komisi 1, Bapak saya harap ini adalah tahun politik, harapan kami adalah Bapak netral, ya kan, independen dalam apalagi ini tahun 2018-2019 pemilu. Ya beliau dia bilang demi Allah saya akan netral. Itu pakai kata-kata begitu. Jadi janji beliau itu yang membuat kami yakin bahwa ya, beliau betul-betul menjaga independennya dan netral dalam tahun-tahun ke depan, apalagi menghadapi tahun politik ini. Ya, gitu loh kira-kira. Itulah keyakinan yang membuat keyakinan kami gitu loh. Walaupun sekarang di media dikatakan bahwa Pak Hadi ini mungkin punya hubungan baik dengan Pak Jokowi ketika mungkin sama-sama ada di Solo dan lain sebagainya, bagaimana kemudian DPR bisa terus mengawasi itu, jangan sampai ini kemudian menjadi alat politik dari mungkin sekarang kekuasaan yang sekarang. Bagaimana Pak? Ya itu tugas DPR kita, artinya tugas DPR, dan itu juga adalah kan juga tugas masyarakat ya, tugas rakyat untuk memantau. Ya dan ya namanya ya kita lihat aja lah nanti ya kan, apakah beliau bagaimana kan, dan pasti kan kita tagih, kita janji kita tagih komitmen Panglima bagaimana kan. Yang kami pasti punya sikap lah, di DPR pasti punya sikap, apalagi ini kan Komisi 1 ya. Sesuai dengan janji Bapak bagaimana kan, harapan-harapan itu kan yang kita perlu pengawasannya kan. Zaman sekarang ini gitu kan. Sangat riskan kalau di dan itu ketahuan. Kalau artinya begini Mbak, kalau itu kan pasti ketahuan. Kalau memang sedikit ya TNI melenceng kan ketahuan gitu. Oke, baik, kita masih punya satu segmen lagi untuk membahas terkait dengan pergantian Panglima TNI. Tetap bersama kami di Saling Silang.